Oke teman-teman sekalian, hari ini coba kita bahas mengenai penerapan fungsi if tapi yang bukan sederhana ya. Jadi if yang di dalamnya ada boolean yaitu and, or maupun not, dan juga if yang levelnya lebih dari satu, if bertingkat. Nanti akan saya tunjukkan di beberapa soal yang menggunakan if bertingkat tersebut. Oke, langsung aja. Di sini saya sediakan 3 contoh kasus untuk mencoba menerapkan bagaimana sih if itu untuk menyelesaikan suatu masalah di Excel gitu ya. Yang pertama di sheet lantai 1. Di sini ada 3 kolom yang perlu kita isi, yaitu tunjangan anak, tunjangan kerja, dan juga total gaji. Seperti biasa, bahwasanya rumus akan saya letakkan di atas ini ya teman-teman sekalian. Ya, di area itu C7, K7 beserta L7. Nah, di sini ada tanggal di atas dari tabel ini, ada tanggal sekarang, tanggal acuan kerja. Yang perlu Anda ketahui bahwasanya untuk menuliskan tanggal tidak boleh diletakkan jadi satu dengan teksnya. Tanggal sekarang titik 2 lalu langsung tanggalnya tidak boleh. Jadi ini terpisah. Ini tulisan teksnya, ini tanggalnya. Ini pun juga teksnya, ini tanggalnya. Jadi meletakkannya harus terpisah. Akan tetapi perlu juga diberi sebuah keterangan supaya ya kita paham ini tanggal apa, ini tanggal apa. Jadi perlu ada keterangan, cuman tidak dijadikan satu tag atau satu sel dengan tanggalnya. Ini terpisah. Seperti ini contohnya. Oke, langsung aja saya tampilkan, saya split dulu layarnya karena keterangannya nggak kelihatan. Saya split. Yang vertikal saya hilangkan. Seperti biasa caranya arahkan mouse pointer ke sini, ya ke sini, kemudian di double klik gitu ya. Nah, sekarang akan saya turunkan dulu yang horizontal splitnya. Nah, yang pertama ini, pertama adalah kolom tunjangan anak. Di keterangan itu berkata bahwa tunjangan anak nilainya 15.000 per anak, per orang, 15.000 per orang. Hanya diberikan bagi pegawai yang masa kerjanya lebih dari 2 tahun dan statusnya kawin. Kemudian ada keterangan maksimum 3 anak. Jadi di sini tunjangan anak, karyawan yang memperoleh tunjangan anak adalah karyawan yang sudah kawin dengan masa kerja di atas 2 tahun, lebih dari 2 tahun. Jadi untuk memperoleh tunjangan anak ada 2 syarat. Ya, untuk memperoleh tunjangan anak ada 2 syarat, yaitu statusnya kawin, kemudian masa kerjanya lebih dari 2 tahun. Sebenarnya simpel, sampai sini masih simpel. Akan tetapi kita melihat di bawahnya ada keterangan maksimum 3 anak, yang dimana artinya di sini dibatasi untuk jumlah anak. Berapapun jumlah anaknya tidak ada masalah, tetapi yang mendapatkan tunjangan dibatasi seperti itu. Jadi kalau misalkan dia memenuhi syarat nih, misalkan masa kerjanya 5 tahun, statusnya kawin, dia memenuhi syarat untuk memperoleh tunjangan anak. Jumlah anaknya 1, maka yang dapat adalah 1 anak itu, yaitu 15.000. Jumlah anaknya 2, maka 30.000. Tapi kalau seandainya jumlah anaknya lebih dari 3, contoh Sam Freshita itu jumlah anaknya 5, anggap aja dia dapat ya, jadi anggap dia dapat tunjangan. Jumlah anaknya 5, tapi gara-gara ada keterangan maksimum 3 anak, maka yang diberi tunjangan hanya 3 anak dari 5 itu. Jadi nilainya adalah 45.000. Kesimpulannya, di kolom tunjangan anak ini nanti nilai tertinggi adalah 45.000, yaitu 15.000 dikalikan dengan jumlah maksimum anak 3, gitu ya. Nah, di sini untuk mempermudah saya akan membuat kolom bantuan di sebelah kanan sini. Nah, teman-teman sekalian, kolom bantuan itu sekali lagi boleh Anda buat sebanyak mungkin dimanapun. Tapi saran saya membuat kolom bantuan usahakan lurus dengan tabel utamanya. Jadi lurus supaya kita paham barisnya sesuai, oh baris ini, oh baris ini, oh baris ini. Jadi lurus, usahakan lurus, gitu ya. Tidak ada masalah kita membuat kolom bantuan. Tujuannya untuk mempermudah kita dalam mengerjakan atau mengisikan kolom-kolom di tabel utama ini.
Toh Excel itu punya kelebihan ketika kita mau mencetak, maka bisa mencetak area tertentu. Itu kelebihannya, gitu ya, area tertentu. Jadi nanti saya cetak sini sampai sini aja, tidak ada masalah. Jadi waktu kita mau mencetak, maka kolom bantuan tidak perlu dicetak. Akan tetapi keberadaan kolom bantuan itu untuk mempermudah kita dalam mengisikan kolom-kolom ini. Dan jangan dihapus. Dan juga kalau bisa jangan disembunyikan. Buat apa disembunyikan, gitu ya. Jadi biarkan kolom bantuan tampak, biar kita juga ingat kalau di situ ada kolom bantuan. Oke, langsung aja. Saya buat kolom bantuan, saya sebutkan dulu kolom M-nya. Saya buat di sini. Ini adalah jumlah anak, ya. Saya akan membatasi jumlah anak di sini. Jumlah anak yang sudah diakui, jumlah anak yang sudah sesuai dengan aturannya, yaitu maksimum 3 anak. Kan saya berikan border dulu. Saya blok sampai sini. Saya berikan border dulu sebentar. Nah, sudah. Biarkan gini aja, enggak apa-apa. Mungkin ditebalkan gini boleh, silahkan. Nah, di sini saya akan memberikan suatu logika if untuk membatasi jumlah anak. Bahwasanya, ini ya, sekali lagi, di kolom jumlah anak ini kita mengabaikan masalah dia dapat tunjangan anak ataukah tidak. Kita mengabaikan di luar jumlah anak. Jadi kita konsen kepada jumlah anak saja. Dapat tunjangan atau tidak, kawin atau enggak, masa kerja berapa lama terserah, gitu ya. Di sini murni kita membatasi untuk jumlah anaknya. Bahwasanya kalau jumlah anak itu lebih dari 3, maka yang dapat cuma 3. Jadi di kolom ini nanti jumlah anak tertinggi adalah 3. Apabila jumlah anaknya lebih dari 3, maka yang dapat cuma 3, gitu ya. Itu, oke. Nah, lihat, saya taruh di sini sel N7, saya kasih kuning juga misalkan. Saya gunakan function seperti biasa, rumus if, ya, function if sama dengan if. Di sini ada 2 kondisi. Jumlah anak lebih dari 3 atau tidak, cuma 2 kondisi. Jumlah anak lebih dari 3 atau tidak, maka if-nya cuma 1. Oke, sama dengan if kurung buka. Apabila saya sorot ke F7, apabila jumlah anak F7 lebih dari 3, kalau jumlah anak lebih dari 3, yang dapat adalah 3, selebihnya diabaikan. Maka titik koma atau koma, tergantung language komputernya. Apabila F7 jumlah anak lebih dari 3, titik koma 3, artinya yang dapat cuma 3, selebihnya nggak dapat. Lah terus bagaimana dengan keterangan pernyataan false-nya? Nah selain itu gimana? Jadi yang di depan itu adalah apabila jumlah anak lebih dari 3, maka yang dapat cuma 3. Loh, nah terus kalau jumlah anaknya 3 ke bawah, jumlah anaknya 1, dapat berapa? Ya 1. Jumlah anaknya 2, berapa? Ya 2. Gak punya anak, ya 0. Gitu. Maka otomatis di belakang titik koma ini kan kurang 1 nih, ini ceritanya. Ya, jadi yang belakang ini adalah untuk jumlah anak 3 ke bawah. Lalu gimana meletakkannya? Jadi kalau jumlah anak lebih dari 3, maka yang dapat cuma 3. Selain itu ya jumlah anak itu sendiri berapa? Kalau 1 ya 1, 2 ya 2, gitu ya. Jumlah anak itu sendiri dengan cara diklik ke kolom jumlah anak yang sebenarnya ini, yaitu F7. Saya enter. Jadi di sini sudah saya temukan jumlah anak yang sesuai dengan aturan perusahaan. Saya copy dulu seperti biasa di sini. Saya ke bawah. Nah, selesai. Di sini tidak mungkin ada nilai 4 ke atas, maksimal adalah 3. Kalau sudah, langsung kita masuk ke kolom tunjangan anak. Kita masukkan rumusnya di sini. Di mana untuk memperoleh tunjangan anak punya 2 syarat. Dua-duanya harus terpenuhi. Maka 2 syarat itu kita gabung pakai N, gitu ya. Sama dengan if, rumusnya di sel C7 langsung. Kurung buka, perhatikan N, ini ya. Buka tutup. Ya, apabila syarat terpenuhi, ya, maka pernyataan true-nya. Selain itu pernyataan false, ya kan? Gini nih rumus dasarnya. Nah, syarat untuk memperoleh tunjangan anak masukkan ke dalam N. Syaratnya ada 2. Pertama, masa kerja G7 lebih dari 2 tahun. Lalu saya pisahkan dengan titik koma untuk menuju ke syarat kedua. Titik koma. Syarat kedua, status E7 sama dengan kawin, jangan lupa dipetik 2.
Apabila dua syarat itu terpenuhi, maka dia memperoleh tunjangan anak. Berapakah nilainya? Nilainya adalah 15.000. Jumlah anaknya belum saya kalikan. Nilainya adalah 15.000. Lalu kalau tidak dapat tunjangan anak, otomatis 0 kan? Tidak dapat. Nah, di sini adalah per anak 15.000. Lalu di paling belakang setelah kurung tutup jangan lupa 15.000 itu adalah per anak. Jadi kita kalikan dengan jumlah anaknya, yaitu N7. Saya enter. Kenapa minus? Karena kita menggunakan format koma style. Jadi kalau 0 itu ditambahkan minus. Jadi artinya Sarah Abel itu tidak memperoleh tunjangan anak. Kok bisa? Dianalisa aja. Kita lihat di sini. Ternyata masa kerja baru 1 tahun. Oke, langsung saya copy ke bawah. Nah, hasilnya adalah itu. Jadi mudah sekali ya. Sangat mudah sekali. Anda boleh meletakkan kolom bantuan, boleh juga langsung tanpa kolom bantuan. Oke. Langsung sekarang ke kolom berikutnya, tunjangan kerja. Saya coba lihat petunjuknya. Dari petunjuk dikatakan dengan jelas bahwasanya tunjangan kerja senilai 1 kali gaji pokok. 1 kali gaji pokok. Ini gaji pokoknya ada di kolom H ini. 1 kali gaji pokok. Diberikan bagi pegawai yang masa kerjanya lebih dari 5 tahun. Lebih dari 5 tahun. Dan tanggal masuknya sebelum ya. Hati-hati, sebelum. Tanggal masuknya sebelum tanggal acuan tunjangan kerja. Ini tanggal acuan tunjangan kerjanya. Ini tanggal masuknya ini. Jadi ada 2 syarat untuk mendapatkan tunjangan kerja. Yaitu yang pertama, masa kerja lebih dari 5 tahun. Yang kedua, tanggal masuk kerjanya sebelum, hati-hati, sebelum tanggal acuan tunjangan kerja. Oke, seperti yang tadi kayaknya ada 2 syarat yang harus terpenuhi semua, maka saya menggunakan N. If N kurung buka tutup titik koma, pernyataan true-nya, pernyataan false-nya. Oke, di dalam N syarat pertama untuk memperoleh tunjangan kerja adalah 1. Masa kerja G7 ya, G7 itu lebih dari 5 tahun. Masa kerja lebih dari 5 tahun. Titik koma. Tanggal masuknya yaitu I7-nya itu adalah sebelum ya, sebelum tanggal acuan. Berarti kurang dari, tidak ada sama dengannya. Sebelum, kurang dari ini. Jadi nyorotnya ke tanggalnya, bukan ke teksnya, ke tanggalnya. Dan jangan lupa memberikan absolut karena dia berdiri sendiri di atas. Ya, itu syarat untuk memperoleh tunjangan kerja. Lalu pernyataan true-nya, artinya apabila 2 syarat itu terpenuhi, maka dia memperoleh tunjangan kerja senilai 1 kali gaji pokok. Jadi tanda tanya kedua atau pernyataan true adalah ini. Apabila 2 syarat itu terpenuhi semua, maka memperoleh tunjangan kerja senilai gaji pokok. Dan apabila tidak terpenuhi, tanda tanya ketiga ini, ya, yang terakhir itu, maka 0 karena tidak dapat di enter, cukup. Jadi cuma begitu aja, ya, simpel sekali. Oh, maaf ini ternyata rumusnya. Jadi gitu ya, nanti saya tunjukkan di terakhir rumusnya. Anda lihat, kita juga bisa cek secara acak ya. Jadi ini sekian, oh iya, dapat. Oke, jadi sekali lagi sangat simpel sekali, mudah sekali. Ini nggak dapat. Oke, jelas. Berikutnya adalah terakhir total gaji, saya rasa mudah sekali. Tinggal ditambahkan gaji pokok dengan tunjangan anak dan tunjangan kerja. Di sini boleh pakai sum, boleh pakai plus. Kalau pakai sum hati-hati, kenapa? Karena di sela-sela 3 itu yang kita jumlahkan ada kolom tanggal masuk kerja. Jadi kalau pakai sum hati-hati. Karena tanggal masuk kerja ini biasanya dia itu aslinya adalah sebuah angka, isinya tanggal itu, tapi diformat menjadi date. Oke, saya akan gunakan plus aja. Sama dengan gaji pokok, kita tambahkan dengan tunjangan anak, tambah dengan tunjangan kerja. Saya enter, selesai. Jadi inilah nilainya. Oke, saya tampilkan di bawahnya, coba. Rumusnya apa saja? Jadi rumusnya untuk yang tunjangan anak tanpa ada ininya juga ya. Ini jumlah anak dulu sebentar. Jadi untuk jumlah anak
rumusnya adalah ini. Ini jumlah anak yang dibatasi ya. Jumlah anak yang sudah dibatasi yaitu maksimum 3. Berikutnya untuk tunjangan anaknya adalah ini. Ini tunjangan anaknya. Kemudian berikutnya adalah tunjangan kerja. Masih pendek ya rumusnya ya. Tunjangan kerja adalah ini. Dan yang terakhir adalah total gaji. Total gaji cukup dengan suatu penjumlahan aja. Oke, jadi itu teman-teman sekalian rumus dari ketiga kolom ini. Yang satunya adalah kolom bantuan ya, tunjangan anak. Ini ya kelihatan semua ini, tunjangan anak, tunjangan kerja, serta total gaji. Rumus diletakkan di atas di sini ya. Rumus diletakkan di atas ini. Ini. Bentar saya warna ini biar kelihatan. Jadi rumus diletakkan di situ. Area yang saya kasih warna merah, saya blok warna merah. Ya, rumus di situ kemudian ke bawah. Oke, teman-teman sekalian, itu untuk latih satunya ya. Kemudian untuk latih duanya, nah di sini Anda lihat, di sini kita mengisikan harga jual, diskon, sama harga bersih ya. Jadi ada 3 kolom yang perlu kita isi seperti biasa. Rumusnya di situ. Nah, rumusnya di sini. Oke, langsung aja. Untuk harga jual sama dengan harga pokok ditambah keuntungan. Harga pokok sudah ada. Oke, tinggal ditambah dengan keuntungan. Bagaimana keuntungannya? Keuntungannya seperti ini. Nah, sekali lagi kita boleh membuat kolom bantuan di sebelah kanan sini untuk mempermudah pengerjaan tersebut. Di sini adalah keuntungan. Nah, ini ya contohnya. Keuntungan. Di keuntungan ini saya kasih border dulu seperti biasa. Rumusnya di sini sama ya. Keuntungan itu ditentukan berdasarkan hasil perkalian dari prosentase keuntungan dengan harga pokok. Prosentase keuntungannya mana? Ini. Jadi nanti setelah kita temukan prosentase keuntungan akan kita kalikan dengan harga pokok. Jenis makanan ringan dan minuman 15%, perlengkapan pribadi 20%, dapur 10%. Nah, di sini kita bisa menggunakan teknik bahwasanya kalau makanan ringan dan minuman itu sebuah istilah, dan makanan ringan dan minuman. Tapi penerapan rumusnya kita menggunakan OR. Artinya untuk jenis makanan ringan dapat keuntungan 15%. Dan minuman juga 15%. Artinya untuk jenis makanan ringan terus minuman itu 15%. Sebenarnya di sini gini cara penulisannya. Jadi kalau normalnya orang pasti gini. Ini ada 3 kondisi, maka if-nya ada 2. Yang di-if-kan apa? Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, biasanya begitu. Kita lihat. Makanan ringan dan minuman 15%. Gini penulisannya. Apabila, ingat if-nya ada 2. Karena 3 kondisi. If yang pertama, digabung pakai OR. Jadi if yang pertama. Kenapa pakai OR? Gini. Sebenarnya pada if yang pertama, 15%. 15% kan ada 2 syarat. 2 syarat itu kalau berada pada kolom yang sama, jelas pakai OR. Gitu ya, triknya di situ. 2 syarat ini, yaitu makanan ringan dan minuman, tapi 2 syarat yang diterapkan kepada kolom yang sama itu jelas pakai OR menggabungkannya, itu jelas ya. Sehingga bentuk rumusnya seperti ini, sama dengan if kurung buka, OR kurung buka. Yang pertama lihat. C7 sama dengan makanan ringan. Excel sifatnya bukan case sensitif, jadi mau huruf besar kecil tidak ada masalah, yang penting sesuai hurufnya. Kelebihan spasi tapi tidak boleh itu sesuai persis, tapi kalau huruf besar kecil aja yang bisa diabaikan. Ini syarat pertama, ini yang pertama, yang kedua titik koma gitu ya. C7 lagi sama dengan minuman. Jadi ini contoh cara penulisannya untuk yang kondisi pertama ya. Jadi makanan ringan atau minuman itu dapat 15%. Secara istilah manusia ngomongnya masih dan.
Gitu ya. Gini ya, jenis makanan ringan. Jadi diskon 15% itu diberikan untuk makanan ringan dan minuman. Ya, pasti pakai kata dan, pasti itu manusia. Tapi bagaimana kita menerjemahkan, mentranslate kata-kata dan dari mulut manusia ke bahasanya Excel, gitu ya. Sekali lagi, apabila ada dua syarat yang diletakkan kepada kolom yang sama, jelas itu jawabannya menggabungkannya pakai or. Oke. Jadi apabila seperti ini, apabila itu makanan ringan minuman, ya makanan ringan kemudian minuman, ya di situ ya. Ini coba saya ginikan dulu. Nah, paling belakang maka 15%. Gitu kan ya. Kemudian if yang kedua. Nah, gini. If yang kedua adalah apabila jenisnya perlengkapan pribadi 20%, apabila C7 sama dengan perlengkapan pribadi maka berapa itu? 20%, tinggal satu. Selain itu, if-nya udah dua kan, 3 kondisi. Ini sudah ada 2. Maka selain itu 10%. Jangan lupa turun tutupnya 2 sesuai dengan jumlah if dan dikalikan, ya, dikalikan dengan harga pokok. Nah, sudah ketemu. Enter ya. Inilah keuntungannya. Tapi sebenarnya bukan di situ maksud saya. Saya ingin menunjukkan ke Anda bagaimanakah cara membaca suatu keterangan dan mengambil tindakan yang lebih mudah menurut kita. Oke, ini sudah sesuai sebenarnya, sesuai. Cuman bukan salah, nggak salah. Tapi akan saya beritahu ke Anda bahwasanya dari keterangan ini saya lebih memilih begini. Daripada saya diributkan dengan yang kondisi pertama itu, mending begini, ya. Yang saya if-kan adalah 2 terbawah. Ini ya. Jadi cara membaca keterangan dan mengambil tindakan sesuai dengan yang mudah menurut kita. Yang saya if-kan itu perlengkapan pribadi sama keperluan dapur. Selain itu 15%, selesai. Jadi Anda lihat di situ. Dan di bawah tidak apa-apa. Yang saya if-kan keperluan dapur dulu. Keperluan dapur 10%. Anda lihat, keperluan dapur ya. Sama dengan if kurung buka apabila jenisnya sama dengan keperluan dapur, maka diskonnya adalah 10%. 10% tadi ya. Cek dulu. Oke, betul. Berikutnya perlengkapan pribadi 20%. Nah, jadi ya. Selain itu, apabila if yang kedua. If yang kedua adalah perlengkapan pribadi. Apabila C7 sama dengan perlengkapan pribadi, maka 20%. Gitu ya. Selain itu 15%. Jadi saya tidak membahas masalah makanan ringan ataupun minuman yang bingung tadi pakai or atau KN. Langsung seperti ini. Yang saya if-kan adalah yang keperluan dapur dan perlengkapan pribadi 20%. Ya, langsung saya kurung tutup 2 sama kayak tadi dikalikan dengan harga pokok. Oke, saya enter. Disinilah nilai keuntungan. Tinggal harga jual itu adalah harga pokok ditambah keuntungan. Simpel kan? Harga jual di sini sama dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan. Selesai. Jadi disinilah harga jual. Saya copy ke bawah dan itulah hasilnya untuk harga jual. Ya, simpel ya. Berikutnya adalah kolom diskon. Bagaimanakah cara mengerjakan kolom diskon? Coba saya split dulu aja. Kayaknya saya butuh split ini. Vertikalnya juga kalau butuh enggak apa-apa. Ya, kalau vertikalnya butuh biarkan aja, enggak usah dibuang. Di sini berikutnya diskon. Oke, saya keluarkan dulu aja. Diskon itu diberikan bagi barang-barang produknya CV Prima Utama. CV Prima Utama yang dapat diskon. Wah, ini agak repot ya. Selain CV Prima Utama tidak dapat diskon. Oke ya. Jenis barang makanan ringan dan minuman 5%. Jenis barang makanan ringan dan minuman, nah ini hati-hati. Makanan ringan dan minuman 5%. Lainnya 10%. Oke. Ini untuk CV Prima Utama barangnya apa saja? Kalau kita harus ngecek betapa sangat sengsaranya kita. Iya, kalau cuma sekian datanya. Ini hanya contoh kasus. Kalau di swalayan beneran di perusahaan pabrik barangnya bisa dibuat. Jadi saya anggap CV Prima Utama ini mensuplai semua barang. Selesai, itu aja.
Saya anggap CV prima utama mensuplai semua barang. Jadi saya akan menggunakan rumus yang bisa mengcover segala macam kondisi, bisa mengcover, gak hanya begini, gak hanya begitu, ya, bisa mengcover semua kondisi, apapun itu kondisinya, tercover dengan rumus ini, gitu ya. Yang pertama, saya akan membuat kolom bantuan untuk mengeluarkan diskon. Tidak peduli prima utama ataukah bukan, ya, tidak peduli prima utama ataukah bukan. Di sini saya copy aja diskon. Sekali lagi, saya tidak tahu, sementara ya, saya mengabaikan, maksudnya mengabaikan bahwa itu prima utama ataukah bukan. Yang penting saya keluarkan diskonnya. Ingat, diskon itu berarti dikalikan dengan harga jual. Oke, diskonnya, dan diskon di sini tidak ada cara lain yang mudah menurut saya, kita harus pakai OR. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Jenis makanan ringan dan minuman, itu istilah mulutnya manusia. Jadi kalimat dari manusia. Kita menerjemahkan, kita translate ke Excel adalah, itu pakai OR karena dua syarat di kolom yang sama. Jenisnya, makanan ringan, jenisnya, kan gitu ya, sama-sama jenis, minuman. Jadi di sini Anda lihat, cuma satu if, karena cuma dua kondisi aja, 5% dan 10%. Sama dengan OR, gitu ya. OR kurung buka, syarat pertama, jenisnya sama dengan makanan ringan. Makanan ringan, titik koma. Syarat kedua, jenis lagi sama dengan minuman, kurung tutup, ya, untuk syaratnya. Jadi untuk makanan ringan sama minuman, nah gitu loh ya, makanan ringan sama minuman itu 5%. Selain itu diskonnya 10%. Dikalikan, ditutup ya, kurung tutup dulu, dikalikan harga jual. Dikalikan dengan harga jual. Oh, maaf. Rumusnya saya edit tadi, lupa memberi perkalian, jadi ngedit rumus gampang sekali, taruh ke sini, kemudian Anda bisa tekan F2, kemudian Anda lihat kursor Anda di sebelah kanan sini, itu untuk ngedit rumus, itu tinggal tambahkan dengan kali, gitu ya, kali harga jual, saya enter, ketemulah diskonnya, selesai. Sebentar. Oke, jadi inilah diskonnya, tinggal saya letakkan ke sini bahwa diskon itu, sekali lagi, diskon itu hanya diberikan untuk CV prima utama, hanya diberikan untuk CV prima utama. Lalu bagaimana caranya? Anda lihat diskonnya, perhatikan, apabila, gitu ya, saya letakkan di sel F7 dapat diskon dengan syarat suppliernya CV prima utama. Apabila suppliernya H7, hati-hati ngetiknya, CV prima utama harus benar, harus sesuai. CV titik spasi prima utama, hati-hati ngetiknya. Jangan kemudian begini, itu ada spasi setelah utama, nggak boleh, harus sesuai. Ya, harus sesuai dengan keterangan yang ada pada kolom nama supplier. Oke ya, di sini CV prima utama. Sebentar, ini apa ini? Nama supplier. Maaf ya, supplier. Ya, nama supplier. Oke, saya ulangi. Sama dengan if kurung buka apabila, ya, H7 sama dengan CV titik prima utama, maka dapat diskon senilai, langsung saya sorot. Senilai kan sudah saya keluarkan, sudah tak jadi di kolom bantuan. Senilai langsung saya sorot. Lebih mudah kalau Anda pakai kolom bantuan, gitu ya. Senilai itu, selain itu nggak dapat diskon ya nol kan otomatis, kurung tutup enter. Disinilah letaknya. Jadi kalau dia CV prima utama, dia dapat diskon sesuai dengan aturan, makanan ringan, minuman atau apa. Dan terakhir harga bersih, ya tinggal kita kurangkan aja di sini. G7 sama dengan harga jual dikurangi diskon, enter, selesai. Oke ya teman-teman sekalian. Jadi di sini coba saya langgan ini, Oke, saya coba saya taruh ke bawah dulu biar Anda juga jelas semuanya. Di sini untuk keuntungan. Jadi untuk keuntungan itu rumusnya adalah di sini ya. Keuntungan rumusnya adalah itu, bentar hilang.
ya. Itu rumusnya keuntungan. Berikutnya setelah keuntungan adalah harga jualnya kan ya. Jadi urutannya itu harga jualnya tinggal ditambahkan aja. Gak apa-apa, saya tempelkan semuanya aja. Walaupun terlihat simpel. Ini harga jual. Rumusnya itu nyambung ya. Jadi harga jual rumusnya itu. Berikutnya untuk mencari diskon. Jadi judulnya biar tidak sama, tak kasih aja di sini nilai diskon. Itu aja. Nilai diskon. Ini rumusnya. Ya, ini nilai diskonnya, nilai diskon, lalu diskonnya itu sendiri. Sebentar, saya ulang dulu. Diskonnya itu sendiri ada di sini. Ini diskon yang sesuai, jadi hanya untuk CV prima utama. Yang terakhir harga bersih. Ya, cuma begitu aja, simpel sekali. Diingat-ingat rumusnya, di copy, rumusnya diletakkan di sini. Rumusnya di area yang atas itu yang saya kasih background warna merah. Rumus di area atas yang saya kasih background warna merah. Gitu ya, teman-teman sekalian. Jadi mudah sekali ini. Nah, kelihatan semua ini. Oke. Itu untuk kasus kedua kita. Nah, sekarang untuk contoh terakhir, untuk kasus terakhir, kita bisa lihat di sini Bali Beach Hotel. Nah, di sini ada beberapa kolom: negara asal, objek wisata, jenis wisata, dan kemudian pada akhirnya sampai bonus. Oke, coba kita bahas satu persatu. Yang pertama, negara asal. Oke, saya ini kan. Oh ya, sebentar saya split dulu ini ya. Split dulu. Saya betul yang horizontal aja. Saya perlihatkan dulu keterangannya. Nah, negara asal itu ditentukan berdasarkan kode turis. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kondisi. Jadi nanti if-nya ada 5. Dan sekali lagi saya tekankan bahwasanya untuk meneruskan 5 if itu kita urut sesuai dengan petunjuk. Jadi yang kita if-kan 5 itu adalah NE, USA, CHI, MAL sama FRAN. Jadi kita urut. Kita langsung aja saya letakkan sel pointer ke D6. Jadi sel pointernya ada di D6. Berikutnya sama dengan if kurung buka, oke, B6 ya, B6. Jadi selnya rumusnya di sel D6 yang di if-kan adalah kode turis, yaitu saya nyorot ke B6. Apabila kodenya adalah NE, jadi urutan ini yang saya if-kan, saya melihat di petunjuk. Jadi berdasarkan petunjuknya. Apabila NE maka Netherlands. Kemudian if yang kedua, apabila B6 lagi sama dengan USA maka titik koma United States of America. If yang ketiga lagi nyerot ke sini, apabila B6 sama dengan CHI maka People Republic of China. Dan if yang keempat ya, apabila udah ketutup ya B6-nya, saya klik ke bawah sini, saya naikkan pakai panah. Apabila B6 yang keempat ini ya, MAL maka Malaysia. Dan if yang terakhir, if kelima, apabila kode turisnya sama dengan franc. Apabila franc, maka negara asal adalah France, ya, Prancis maksudnya. Yang terakhir selain itu, berarti nggak perlu pakai if, langsung Singapura tulisannya.
Singapura. Dah. Jadi dari 6 kondisi itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, if-nya ada 5, maka kurung tutupnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi inilah hasilnya. Bentar, saya ke bawah. Ya, jadi ya teman-teman sekalian, if-nya panjang. Jadi banyaknya if itu sekali lagi bergantung kepada banyaknya kondisi. Kalau kondisinya ada 10, if-nya bisa-bisa ada 9. Ya, memang panjang sekali. Berikutnya adalah objek wisata. Nah, ini keterangannya. Ditentukan berdasarkan paket tur. Ada 4 objek wisata, maka if-nya ada 3. Saya letakkan rumusnya di sel F6. Sama dengan if kurung buka. Jadi yang di if-kan adalah paket tur. Paket tur itu di sel ini, di kolom E ini ya. Jadi ini. Rumusnya di sel F6. Oke. Apabila if kurung buka sama dengan if kurung buka, saya sorot ini E6. Apabila E6 sama dengan SGG, maka pantai Senggigi, pantai Senggigi. If yang kedua, apabila tidak bisa diklik ya, saya klik bawahnya aja. Saya naikkan pakai mana? Oh, maaf. Saya klik bawahnya, saya naikkan pakai mana? Apabila E6 sama dengan KLMT ya, maka Gunung Kelimutu. If yang ketiga atau if yang terakhir, karena hanya dapat kondisi, saya klik ke bawahnya dulu, saya naikkan pakai panah. E6, apabila E6 sama dengan KT, maka Pantai Kuta. Selain itu, maka Pulau Komodo. Kurung tutupnya sejumlah if, yaitu 1, 2, 3. Oke, saya rasa simpel sekali dan selesai untuk objek wisata. Tinggal kita copy ke bawah tadi, sudah. Berikutnya adalah jenis wisata. Jenis wisata itu ada 3. Siklus, hiking, adventure, ada 3. Maka F-nya ada 2. Tetapi di sini hati-hati. Oke, kita lihat. Untuk paket tur, jenis wisata ditentukan berdasarkan paket tur juga seperti objek wisata. Akan tetapi kita lihat. Untuk siklus itu jenis paket turnya, untuk jenis wisata siklus paket turnya adalah SGG dan KT. Nah, ya, di sini hati-hati, perlu diingat bahwasanya ada 2 hal untuk paket tur. Ada 2 syarat dalam satu kolom, maka pakai on. Tapi sekali lagi akan saya lawan aja. Jadi yang saya if-kan nanti yang ini. Hiking sama adventure. Selain itu siklus, ya. Jadi untuk mempermudah cara kita mengerjakan. Jadi Anda lihat yang saya if-kan adalah hiking dan adventure. Kita lihat. Saya urut dari bawahnya aja ya, dari bawah aja. Ingat, jenis wisata ditentukan berdasarkan paket tur. Maka yang saya if-kan adalah paket tur. Apabila if kurung buka E6 sama dengan, dari bawah dulu aja, kom aja. Apabila kom paket turnya, maka jenis wisata adalah adventure. Adventure tulisannya. Kemudian if yang kedua, apabila paket turnya ya, E6 sama dengan KLMT, maka jenis wisata adalah hiking. Selain itu, nah jadi enak ya di situ. Jadi nggak peduli itu SGG, KT, yang jelas kalau nggak hiking, adventure ya siklus gitu ya. Makanya saya ambil tadi, saya ambil konsep, saya balik aja. Dia yang saya if-kan adalah hiking sama adventure. Oke, kurung tutupnya 2. Selesai, itulah jenis wisata. Kolom berikutnya adalah biaya paket tur. Biaya paket tur berdasarkan jenis wisata. Berdasarkan jenis wisata ini. Ada 3 kondisi, maka if-nya ada 2. Rumusnya diletakkan di seperti biasa baris paling atas. I6. Kita lihat. I6 sama dengan if kurung buka. Apabila jenis wisata sama dengan ini siklus. Ya, biasa itu ya. Maka 5.700.000. Ingat dilarang memberikan titik, koma gitu ya. Bisa ribuan, desimal.
Nah, di sini pemisah ribuan maksud saya. Jadi ini kan uang nih, nggak usah menggunakan pemisah ribuan, langsung aja. Nanti kalau pengen bisa diberikan melalui format sel. Ya, untuk siklus 5.700.000. Kemudian if lagi, yang kedua, apabila jenis wisata sama dengan hiking, apabila hiking maka 2.250.000. Selain itu, nah gitu ya. Selain itu tinggal satu, 3.300.000. Kurung tutupnya 2. Nah, sini lihat, apabila di sel ini ternyata hasil tampilan uangnya belum sesuai dengan keinginan, maka bisa Anda blok. Kemudian sekali lagi masuk ke home, di sini ada format. Silakan masuk ke more, number format, kemudian pilih format yang diinginkan. Ya teman-teman sekalian, gampang sekali ya. Bisa ke accounting, di sini 2 desimal, kemudian menampilkan sebelum mata uangnya, selesai dan seterusnya. Oke ya, itu mau formatnya. Berikutnya untuk biaya tambahan. Biaya tambahan dikenakan bagi turis yang mengunjungi objek wisata dengan menggunakan jasa guide. Ini dia guide. Jadi yang pakai guide kena biaya tambahan, yang enggak pakai enggak kena. Kita analisa dulu. Di sini bahwasanya yang ada namanya jelas dia pakai guide, dan yang tidak ada namanya itu enggak pakai guide. Oke. Berikutnya daerah wisata Bali, yaitu Pantai Kuta maksudnya, itu kena 1.250.000. Kalau luar Bali, bla bla bla, Pantai Senggigi, Gunung Kelimutu, Pulau Komodo, itu kena sekian. Oke, saya akan membuat kolom bantuan. Di sini adalah biaya tambahan, tapi saya mengabaikan dia pakai guide atau enggak. Semua saya anggap pakai guide dulu untuk sementara waktu. Biaya tambahan. Untuk sementara waktu semua saya anggap pakai guide. Oke, kita lihat ada 2 macam harga, ada 2 kondisi, if-nya 1. Jadi di sini lebih mudah. Yang tak if-kan adalah yang Pantai Kuta. Yang Pantai Kuta yang saya if-kan tinggal di bawah. Selain itu, gitu ya, karena ada 3 di sini. Jadi nggak perlu pakai or kita. Anda lihat hasilnya. Oh iya, saya kasih border dulu biar jelas. Nah di sini di N6 sama dengan if apabila yang di-if-kan apa? Jenis wisata. Maaf, objek wisata. Yang di-if-kan adalah objek wisatanya. Apabila F6 objek wisata sama dengan itu Pantai Kuta, maka titik koma kena biaya tambahan 1.250.000. Titik koma lagi, selain Pantai Kuta kena 2 juta, 2 kurung tutup. Di sini sudah tampak. Mau di format silahkan pakai RP atau apa terserah Anda, boleh silahkan, dan juga tidak apa-apa. Ini kan hanya sebatas kolom bantuan gitu ya. Oke, di format pakai ini aja lah biar cepat. Nah ini ya, saya hilangkan desimalnya, 00-nya tidak usah. Jadi kalau kita lihat di sini sudah tampak, sudah keluar berapakah biaya tambahannya, tetapi sekali lagi di sini masih mengabaikan dia kena atau tidak. Lalu kalau sudah ada biaya tambahannya, masuk ke biaya tambahan di sini. Jadi kolom bantuan sudah selesai. Sekarang masuk ke tempat utama biaya tambahan. Di situ Anda lihat mana yang pakai, mana yang enggak. Ini ada tanda minus yang artinya tidak pakai. Jadi C6, kita lihat C6. Apabila ya ini saya rasa Anda ingat yang if yang ada kuliahnya itu ya teorinya. Apabila nama guide tidak sama dengan, nah ini dia. Apabila bukan minus, apabila tidak sama dengan minus, berarti kan pakai guide. Kalau minus nggak pakai, kalau minus nggak pakai, kalau tidak sama dengan minus kan ada namanya. Kalau ada namanya kan pakai guide, maka biaya tambahan. Jadi apabila 6 tidak sama dengan minus, maka saya klik kena biaya tambahan. Tapi selain itu tidak kena. Jadi kalau nama guide-nya tidak sama dengan minus, kalau nama guide-nya bukan minus, maka kena biaya tambahan. Selain itu tidak kena, berarti 0 kurung tutup. Jadi di sini nanti yang minus jelas tidak kena biaya tambahan seperti itu, dan seperti itu. Gitu ya, udah ya. Oke, nanti bisa diulangi lagi. Jadi dilihat lagi, diulangi lagi supaya lebih paham.
Jadi yang ada guide-nya itu yang ada namanya. Yang minus berarti nggak ada guide-nya, nggak kena biaya tambahan. Sekarang total biaya, waduh, udah sekali kalau gitu. Di sini hanya biaya paket tur tambah biaya tambahan aja. Oke, saya bisa pakai sum, bisa pakai plus ya. Saya pakai sum di sini atau saya ketik di sini sama dengan sum kurung buka, lalu saya sorot dua-duanya ini, saya kurung tutup. Sudah selesai, cuma gitu aja. Yang terakhir adalah kolom total. Maaf, kolom bonus. Nah, ini agak repot. Bonus diberikan bagi turis yang berasal dari Malaysia dan Singapura saja dengan nilai total bayar segini. Bonusnya ada dua ya, exclusive watch dan ethics souvenir. Hati-hati, sini ada dua level itu yang berbeda. Maaf, levelnya sama. Di sini ada if dengan level yang sama. Jadi syarat untuk bonus itu ada dua, yaitu negara asal dan total bayar. Hati-hati ini. Syarat untuk bonus cuman ada dua. Oke, Anda lihat bentuk yang saya berikan. Anda lihat syarat untuk bonus, dapat bonus hanya ada dua if, yaitu negara asalnya mana dan total bayarnya berapa. Total biaya maksudnya itu ya. Cuman dua. Anda lihat sama dengan if kurung buka and ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bonus. Ini ya, Anda lihat. Apabila dua syarat itu terpenuhi, maka dapat diskon. Maka dapat bonus. Kemudian kalau nggak dapat, ini adalah teks ya isinya. Kolom bonus ini isinya teks. Jadi apabila dapat bonus, maka nanti apa bonusnya. Kalau nggak dapat, maka titik koma kasih petik dua lagi. Jadi petik dua kali. Artinya menampilkan karakter kosong, nggak ada isinya. Bukan minus juga. Kalau minus begini berarti, maka menampilkan minus. Di sini Anda lihat petik dua lagi, saya tutup. Cuma gitu aja. Oke, jadi ini adalah tulisan dapatnya. Dapatnya apa? Saya tulis ini ya. Saya petik, perhatikan. Exclusive watch dan ethnic souvenir. Nah, itu bagi yang dapat. Terus tadi kriterianya bagaimana? Perhatikan, kriterianya ada dua, 1, 2 ya. Jadi kriteria kedua itu adalah total biayanya di atas 5 juta. Kriteria kedua, tanda tanya kedua, total biaya, nggak mau saya klik ini, bisa. Ini total biaya lebih dari 5 juta. Itu ya. Bagaimana dengan si kriteria pertama atau syarat pertama? Syarat pertama atau kriteria pertama adalah negaranya bisa Malaysia, bisa Singapura. Hati-hati Anda lihat, berarti ada dua negara yang boleh. Dua negara yang boleh dapat bonus. Dua-duanya bisa dapat bonus. Saya gabung kedua keterangan itu, Malaysia, Singapura dari kolom yang sama, yaitu negara asal. Maka saya gunakan OR. Semoga masih ingat dengan keterangan saya di awal di teori. Ini ya, OR. Ya, yang pertama, OR ya, di dalamnya OR adalah negara asal sama dengan Malaysia, titik koma. Syarat kedua, negara asal sama dengan Singapura. Selesai. Inilah hasilnya. Loh, kok kosong? Iya, belum tentu juga rumusnya salah. Jadi kosong karena memang nggak dapat bonus. Saya copy dulu. Ternyata dari semua itu hanya satu yang dapat bonus. Saya libatkan coba. Ya, hanya satu yang dapat bonus. Jadi ini contoh cara menyelesaikan kolom-kolom tersebut. Wow. Jadi sangat panjang sekali caranya. Caranya sangat panjang sekali di sini kalau kita lihat negara asal sepanjang ini. Ini kalau saya copy rumusnya, saya copy gini ya. Di sini ada negara asal. Wow, rumusnya panjang. Ya, rumusnya sampai segitu. Itu negara asalnya. Panjang ya, teman-teman. Waduh, sampai segini ini. Oke, ini negara asalnya. Yang berikutnya adalah untuk objek wisata. Objek wisata. Saya copy dulu sebentar. Objek wisata. Objek wisatanya adalah ini. Lumayan panjang juga.
Itu untuk objek wisatanya. Berikutnya adalah untuk jenis wisata. Jenis wisata pendek ya. Jenis wisata. Ini untuk jenis wisata. Oke ya, jadi itu. Ini untuk jenis wisatanya. Berikutnya adalah biaya paket. Untuk biaya paketnya, biaya paket ini biaya paketnya. Jadi di sini letaknya. Bentar, saya kopikan. Biaya paket. Biaya paket tur ya maksudnya. Biaya paket tur maksudnya. Kemudian untuk biaya tambahannya, ini nilainya dari sini. Ini biaya tambahan. Dari bantuan ya, kolom bantuan kayak segini. Dan ini untuk biaya tambahan di kolom sebenarnya. Cuman gini aja rumusnya, nggak panjang. Ini biaya tambahannya. Yang terakhir adalah, oh maaf, masih total biaya. Total biayanya pakai sum gitu aja ya. Ini total biaya. Terakhir adalah bonus. Dan bonusnya mungkin ini rumusnya yang panjang. Oh enggak juga sih. Tapi kayaknya rumit ya rumus ini. Oke, kita lihat di sini untuk bonus sudah. Jadi tadi rumusnya ada di sini. Bentar, saya warna dulu. Saya warna merah. Saya warna teksnya kuning tebal. Ini sama. Itu adalah letak rumus ya teman-teman sekalian. Jadi yang saya sorot itu, yang saya kasih warna merah itu adalah letak rumusnya. Ada di situ. Kolom bantuan juga begitu sama. Letak rumusnya ada di situ juga. Oke, jadi ini bisa Anda lihat sendiri. Wow, rumusnya panjang sekali. Terutama untuk negara asal. Tapi nggak rumit ya, karena apa? If-nya satu tingkat ya. If biasa, if sederhana. Cuman kondisinya memang ada 6 kata tadi. Jadi if-nya ada 5. Oke. Cukup itu saya rasa. Dan saya berikan contoh 3 kasus. Ini kasus pertama, kasus kedua, dan kasus ketiga. Semoga bisa membantu Anda dalam mengerjakan tugas-tugasnya atau membantu Anda di pekerjaan Anda. Oke, selamat mencoba dan semoga bermanfaat.